Lisa, beliau menyatakan dan mengklarifikasi bahwa suara yang terjadi di rekaman tersebut itu bukanlah suara dari dirinya. Ini diduga lagi ya teman-teman ya. Saudara RK ini bukan hanya punya hubungan bersama Lisa Mariana, melainkan ada seorang sahabat dari Lisa Mariana yaitu bernama Ayu Aulia. Kalau misalnya iya, waduh banyak banget gitu ani-aninya gitu ya. Untuk ani-ani mencapai harga yang fantastis, mereka minimal ada di majalah itu. Pada saat itu si Lisa kebetulan lagi naik-naik daunnya. Harga dia sangat fantastis. Mencapai berapa? 15 juta rupiah per kali. Short time. Short time. Kalau long beda lagi. Short time itu berarti waktu singkat. Ini maaf nih, mungkin bisa dibilang sekali cerot. Namanya lagi emosi, lagi diskusi ya pasti akan terjadi yang lebih panas lah diskusinya. Nah ini kenapa dia bersaut-sautan, udah mulai siap-siap curiga. Ini mah biasanya framing untuk rekayasanya udah mulai jelas ya. Si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya apa kayak gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang ya. Lucu itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia. Jangan terlalu terpengaruh dengan baru bukti audio yang kayak gitu yang ketahuan. Saya bilang wah ini mah juga masih nggak bener gitu ya. Kemudian mengenai videonya, kalau ya tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Bapak si pakar telematika sudah menerima video tersebut. Bahkan dari segi kayak tato apa tuh udah ngelihat semua si Bapak. Jadi artinya memang ada. Nah kita tinggal tunggu bom nih guys ya. Biasanya ada link VPN. Kita Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah semoga kalian semuanya banyak rezeki. Dan sekali lagi ini pesan gua buat teman-teman yang saat ini sedang melakukan perjalanan, tolong hati-hati di jalan, please. Jangan ugal-ugalan. Gua ngerti kok kalian sekarang ini dompetnya udah pada kering ya. Jadi kalau kalian mau balik lagi ke tempat asal kalian, atau bahasa trennya itu arus balik gitu ya teman-temannya, please hati-hati ya. Jangan sampai nguras dompet yang lain. Oke, kalau kemarin kita sudah mendengarkan sebuah isi rekaman yang tersebar di sosial media. Ada dua orang yang sedang berkomunikasi. Diduga suara Lisa Mariana dan juga Bapak RK atau biasa dipanggil Kang Emil. Di dalam rekaman tersebut ada sebuah permintaan uang dalam tanda kutip, jumlah nilai rupiahnya yang menurut gua sangat membagongkan, yaitu 2,5 miliar. Bahkan di situ ada indikasi sebuah pengancaman yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Lisa. Seandainya saja dalam waktu yang lumayan singkat Bapak RK tidak memberikan uang dengan jumlah nominal 2,5 M, maka saudara Lisa akan mengeluarkan bukti-bukti baru mengenai hubungannya dengan saudara RK. Dan para pemirsa, pada saat gue mengamati rekaman tersebut, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang janggal. Ya, kenapa? Karena suara saudara RK atau Kang Emil itu berasa kayak datar, tanpa emosi, dan semuanya kayak tersusun rapi. Oke lah, kalau bicara soal tersusun rapi mungkin karena beliau sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa tersebut. Tetapi menurut gue tuh suaranya kayak datar, ya tanpa gema, tanpa emosi. Kayaknya datar banget deh gitu ya. Dan itu menurut gua, dan gua mengeluarkan opini pada saat gua membahas mengenai rekaman tersebut. Dan akhirnya setelah beberapa jam video tentang rekaman tersebut pun viral akhirnya melalui Instagram. Lisa, beliau menyatakan dan mengklarifikasi bahwa suara yang terjadi di rekaman tersebut itu bukanlah suara dari dirinya. Bahkan dia sangat menyayangkan ada beberapa pihak yang sengaja membuat rekaman itu selayaknya seperti asli banget. Seolah-olah seperti realita yang terjadi yang mungkin akan berdampak terhadap dirinya. Bisa saja ini menjadi sebuah serangan balik yang tujuannya untuk menyerang pribadinya. Wah!
dan disclaimer juga, itu menurut pembelaan dari saudara Lisa. Lalu bagaimana dengan pendukung Bapak RK yang saat ini sudah terlanjur percaya dengan rekaman tersebut? Gue yakin banget mereka akan semakin pedas dalam mengomentari kejadian ini. Tapi ya sudahlah, itu terserah kalian dan itu terserah para netizen menilainya sendiri dan kalian punya hak untuk beropini sendiri. Tetapi sekali lagi, pihak dari saudara Lisa sudah mengklarifikasi bahwa itu rekaman bukan suara dari Lisa sendiri, para pemirsa. Nah, bisa dibilang orang yang melakukan perbuatan atau membuat rekaman tersebut adalah orang-orang yang memang betul-betul profesional karena terlihat suara asli banget gitu guys ya. Kemudian kita akan mengupdate mengenai informasi terbaru, kira-kira ada update apa aja. Mungkin kalian sudah pada menonton atau mungkin juga kalian sudah pada buka TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain. Ternyata katanya ini diduga lagi ya teman-teman ya. Di sini ada tertulis DM, mungkin kalian juga bisa masuk di Instagramnya Lisa. Karena gua terlalu ribet ya, gua akan coba masuk di akun TikTok saja. Di sini ada orang yang sengaja mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Saudara RK ini bukan hanya punya hubungan bersama Lisa Mariana, melainkan ada seorang sahabat dari Lisa Mariana yaitu bernama Ayu Aulia. Bahwa awal mula perkenalan Lisa Mariana bersama saudara RK ini ternyata dikenalkan oleh Ayu Aulia. Tetapi Ayu Aulia mengklaim bahwa dia tidak punya hubungan serius bersama saudara RK. Melainkan pada saat itu pernah sekali saudara Ayu Aulia ini membuat sebuah postingan bersama saudara RK. Kemudian secara tidak sengaja saudara RK tersebut meminta tolong terhadap Ayu Aulia bahwa ingin berkenalan bersama dengan saudara Lisa. Dan hal itu langsung ditulis oleh saudara Ayu Aulia. Nah, kembali lagi teman-teman, apakah informasi yang tersebar di luar sana mengenai hubungan Ayu Aulia bersama saudara RK ini benar adanya sesuai dengan yang dikeluarkan dari sebuah komentar dari Lisa Mariana? Aduh, ini ngeri banget ya. Kalau misalnya iya, waduh banyak banget gitu ani-aninya gitu ya. Tapi sekali lagi, ini diduga ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan beberapa pakar. Nabi dibilang ini pakar telematik ya. Dan juga pakar ani-ani. Ini lagi rame banget di TikTok. Besti, ini setengah 3 pagi ya, aku bikin video. Aku mesti diam-diam bikin videonya. Soalnya suami aku tuh ngomong gini, katanya hati-hati kalau ngomong di sosmed, takutnya nanti tiba-tiba ada yang TikTok. Selamat malam, kami dari kepolisian. Setewak. Gimana itu? Besti, ya sebelum saya ngasih tau yang Zigzag Shock, ada beberapa sebetulnya Zigzag Shocknya. Cuma nanti ya bertahap ya, sambil saya ngumpulin bukti. Sebetulnya bukti udah ada, cuma kalau bukti yang saya punya itu dimunculkan, kasihan ya. Ada beberapa pihak yang takutnya mereka diintimidasi. Ya, seperti selamat malam. Gitu. Ini juga saya ngomongnya halus ya, jadi tidak ada kata-kata itu ya. Ya di take down ya, jadi mesti manis. Jadi begini, kenapa ani-ani tercipta? Ani-ani tercipta itu karena adanya demand permintaan pasar. Di mana pria-pria itu kadang mereka punya fantasi liar. Mungkin mereka suka yang sude seperti Lisa, atau juga ada yang gimana gitu. Nah, tapi karena banyak ani-ani ini ya berjejer bertebaran di mana-mana, template mereka itu biasanya sama. Sehingga mereka harus punya nilai jual. Nilai jualnya itu salah satunya adalah mereka tampil di majalah seperti gitu ya. Walaupun tidak semua model yang itu mereka dagang. Tapi untuk ani-ani mencapai harga yang fantastis, mereka minimal ada di majalah itu. Pada saat itu si Lisa kebetulan lagi naik-naik daunnya. Dia jadi cover di majalah sehingga menaikkanlah ratingnya dia, harganya dia di dunia ani-ani. Nah, ani-ani itu kan jualannya itu adalah PP ya, yang mana dia harus selalu menjaga PP-nya itu. Jadi tidak ada dalam istilah ani-ani ani-ani kebobolan dan hamidun, gak ada. Kecuali si ani-ani itu tiba-tiba mendapatkan duar jackpot. Klien yang pakai dia, dan itu cukup fantastis gitu. Pada saat itu RK adalah Gubernur Jawa Barat. Cukup fantastis ya, bukan cuma abang-abang dari mana gitu, bukan cuma siapa gitu. Dan memang waktu itu kliennya dia pun bukannya sembarangan, karena ini yang Zigzag Shock nomor 1. Harga dia sangat fantastis. Mencapai berapa? Jeng 15 juta rupiah per kali short time. Itu kalau short. Kalau long beda lagi. Long itu alias dirantang, dibawa keluar kota ya, belum termasuk biaya hotel dan lain-lain. Berarti harganya lebih fantastis lagi. Bentar. Short time itu berarti waktu singkat. Ini maaf nih,
mungkin bisa dibilang sekali cerot. Sekali cerot. 15 juta anjir. Tapi kalau menurut gue, kalau untuk kalangan artis mungkin ya, itu harga yang sangat kecil ya. Mungkin ada yang lebih mahal mungkin ya, bisa 50, 150 mungkin ada kali ya. Cuma lucu aja sekali cerot 15 juta. Gimana kalau long time? Long time itu long, berarti panjang ya, dibawa keluar kata gitu. Ya mungkin bisa lipatan 20 atau 25 lah kali ya. Hai. Gas. Mana UMR? Kenapa mereka hanya mau kebobolan sama beberapa orang aja? Oke. Karena tidak semua laki-laki yang pakai mereka itu bentukannya ataupun statusnya bagus. Ada juga yang bentukannya kayak genderuwo. Ada yang pakai mereka itu bentukannya mungkin kayak truk fuso, mungkin ya. Kadang-kadang si Ani-Ani ini juga nggak tahu klien yang mau dia ketemu itu bentukannya seperti apa. Gitu ya. Jadi pasti mereka itu memasang KB. Gak mungkin dia mau buntiang. Jadi Besti, prediksi BMKG mengatakan bahwa dia melakukan itu secara sengaja alias teknik biar dikawin, padahal mau dikawin siapa tuh yang mau ngawin ublang macam itu, benar nggak? Pertanyaannya lagi, kalau dia bisa teknik, bisa merencanakan, berarti hubungannya sejak kapan? Logika Besti, tidak mungkin seorang RK itu ya, menghubungi lontai, nge-DM sendiri, tidak mungkin. Pasti ada yang cover me, cover you. Si orang suruhannya itu menghubungi GM, si GM-nya menghubungi si lontai. Ya kemudian terjadilah pertemuan itu. Pertemuan itu pun belum. Mungkin ada bisa dibilang sindikat peradminan kali ya. Ya itu mah udah nggak aneh ya guys ya. Itu mah udah nggak aneh kalau menurut gua. Karena bagaimanapun juga pasti ada ya namanya tuh adminnya gitu kan. Ketua organisasinya mungkin begitu-begitulah ya. Karena nggak mungkin lah tiba-tiba langsung ngubungin itu kan malu ya gitu. Kagak mungkin gitu ya. Tentu si lontai itu tahu kalau kliennya dia itu adalah seorang RK. Iya benar. Makanya di catatannya itu ada tulisan cek Telegram Lisa. Kenapa kamu cuma posting Palembang terus? Kemarin saya lihat kamu posting lagi Palembang. Palembang aja terus. Ada yang lainnya sih? Ada kayaknya Lisa. Posting atuh. Spill di Medan dong Lisa. Spill. Aduh, aku sampai hari bos bojong gini ya. Takut ketahuan. Spill Medan Lisa. Apa kamu takut rumahmu disita? Kenapa nih Medan apa nih? Dari 4:30 sekarang 4:30 tuh azan. Dapat dibayangkan betapa saya menjaga kata-kata saya supaya tidak menimbulkan isu atau pergolakan yang lebih dahsyat gitu ya, dari sekedar pergolakan di ranjang gitu. Intinya adalah saya mau bilang sama KPK, follow the money Bapak, follow the money Pak ya, follow. Jangan lupa juga follow saya ya. Kalau ada updatean terbaru akan saya update. Walaupun sebetulnya banyak yang pengen saya update, cuma sabar ya. Kita pancing dulu si Ublak. Komen rame-rame di tempatnya. Spill Medan gitu ya. Ini apa nih Medan nih? Apa nih Medan? Apa ini Palembang? Kita masih misterius yang disampaikan sama Mbak Mariolota. Oke, ini makin makin dalam gitu guys ya. Iya, membagongkan memang. Oke, kalau ini kan pakar informasi, ya gue juga nggak tahu ya ini mengenai kebenarannya. Mungkin dia punya banyak informasi menurut dari si A, si B, si C gitu ya. Kalian bisa cek sendiri melalui akun TikToknya, namanya Maria Lauta. Ya, silakan cek sendiri. Pada intinya, ya diduga beliau punya banyak informasi mengenai hubungan antara saudara Lisa Mariana bersama saudara RK. Oke, sekarang kita akan coba dengarkan. Ini adalah pakar telematik. Kita coba gas ya guys ya. Saya tertarik untuk membahas mengenai dugaan perselingkuhan antara mantan gubernur dengan seorang selebgram yang kemudian sudah membuahkan anak ya berusia 4 tahun, dan kemudian si wanita sekarang minta pertanggungjawaban dari si mantan gubernur tersebut. Kita tahulah siapa, pasti tahu. Siap. Kenapa saya mulai tertarik untuk membahas ini? Ya pertama memang saya adalah warga dari provinsi tersebut. Gitu, provinsi aing pisan eta teh. Nah kemudian juga karena sudah ada media yang mulai menanyakan kepada saya untuk minta klarifikasi tentang pertama rekaman suara antara perbincangan kedua orang tersebut. Bahkan sudah mulai saya menerima videonya dari media mengenai ya video ham-ham yang sangat jelas banget
yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut, ya. Nah, kemudian beredarnya video tersebut tentu mengarahnya kemana-mana nih, bolanya jadi liar, ya. Jadi liar dalam arti bahwa ini mau diarahkan kemana semuanya dalam hal ini. Oke, seperti biasa ya, selama belasan tahun ini kalau saya mengulas hal yang terlibat kasus ini, selalu saya hanya mengungkapkan hal yang terkait dengan telematikanya. Saya nggak ngomongin soal moralnya, saya nggak ngomongin soal politiknya, soal impact negatifnya dan lain sebagainya. Nggak urusan saya, nggak peduli banget ya, gitu loh. Tetapi sekarang kalau itu sudah terkait dengan hal yang berkaitan dengan sosial media dan kemudian dengan adanya bukti-bukti digital yang ada, yang tentu saya ingin like untuk bicara biar masyarakat juga nggak terlalu menjadikan ini sebagai bola liar dan larinya kemana-mana. Ingat bahwa untuk hal-hal yang kayak gini pasti banyak mulai ada buzzer-buzzer ataupun ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dalam hal apapun untuk membakar ataupun untuk meredam dan lain sebagainya. Ya, itu ada 5 hal: kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ya, kabar, kubur, kibar, kobar. Ingetin aja itu semua. Ada yang ingin meredam, ada yang ingin meneruskan. Kalau nggak impact, ada yang pengen meneruskan lagi, ya, dan lain sebagainya. Nggak perlu saya jelaskan, ini pernah kok saya suka ulas yang kayak hal itu ya, di TV juga. Kayak kemarin yang rame dibahas itu ya, mengenai rekaman suara teleponan itu juga kan, menurut gue itu kategorinya itu adalah yang membakar gitu. Karena wah, gitu tuh langsung orang yang kurang paham, yang minim ya, minim pengetahuan, yang minim standar ingin tahu lah gitu ya. Ya apalah itu namanya, gue nggak ngerti lah, bukan berarti so pinter gitu guys. Maksudnya pasti akan percaya ketika mendengarkan suara itu gitu ya. Tapi kalau buat orang-orang yang mungkin coba dipahami dulu gitu kan, oh kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Bener kata Bapak, itu termasuk kemarin itu ngebakar namanya guys ya. Sering-sering kok saya lengkapkan itu kerjanya buzzer banget deh. Nah, buzzer banget, yang soal video nanti saya bahas di akhir. Tetapi sekarang yang mengenai rekaman suara, adanya teleponnya di situ, ya, kita perhatikan gini. Jadi dari diskusi tersebut kita juga belum tahu ini rekaman betul apa enggak. Bisa jadi juga AI ya. Tetapi yang pasti kalau kita lihat dari rekaman itu terkesan mengungkapkan, wah iya benar nih terjadinya ada diskusi di antara mereka dan kemudian seakan ada pengakuan lain sebagainya. Tapi diperhatikan lagi. Dan itu juga sudah dijawab ya sama Lisa Mariana ya, sudah dijawab ya. Kita nggak tahu kalau misalnya itu ada jawaban dari pihak RK maksudnya. Guys. Coba diperhatikan lagi, omongannya semuanya saut-sautan. Bukan perdebatan yang saling berdebat bang gitu ya, yang kemudian saling ngomong berdua, enggak, sosotan, si A ngomong habis itu si B menjawab, si A ngomong lalu si B menjawab, padahal kedua-duanya sedang dalam emosi ya, emosi dan kemudian pasti akan saling memotong. Tentu biasanya namanya lagi emosi, lagi diskusi ya pasti akan terjadi yang lebih panas lah diskusinya. Nah ini kenapa dia bersaut-sautan, udah mulai siap-siap curiga, ini mah biasanya framing untuk rekayasanya udah mulai jelas ya menurut saya ya. Toh nanti akan dibuktikan. Ya, Pak, ya? Nah, dan kemudian yang mau diarahkan dari diskusi tersebut kalau saya baca, oh ini mau lebih dikesankan bahwa ini adalah urusan bahwa ini suatu pemerasan gitu loh. Jadi seakan si pihak wanita yang memang tujuannya hanya untuk memeras uang aja, yang nggak peduli dari hal yang lain, bukan pertanggungjawaban murni kepada anak, pokoknya minta uang aja gitu. Betul, kemudian si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya, pakai gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang ya. Lucu. Itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia, dan kemudian mulai di framing seakan ada pelakunya yang lain, bahwa bukti sudah ada orang yang lain ya, bahkan sudah ada omongan hitam di atas putih gitu loh. Kalau udah hitam di atas putih berarti sudah ada kesepakatan dong gitu ya. Nah, hal-hal yang dari sini, dari diskusi ini banyak yang terpancing masyarakat, lalu kemudian membahasnya udah langsung panas aja, ribut gitu loh. Iya benar ya, sesuai. Jangan terlalu terpengaruh dengan baru bukti audio yang kayak gitu yang ketahuan, saya bilang wah ini mah juga masih nggak bener gitu ya, masih belum bisa dibuktikan. Apalagi dari diskusinya saya lihat, oh ini mah bukan percakapan telepon nih gitu loh. Saya tahu lah kualitas telepon yang kayak gimana. Ya kerja matematika saya kan bukan sehari 2 hari, udah tahunan. Iya gitu. Banget udah. Ya toh anyway, tapi nanti akan dilakukan pembuktian gitu. Ya, itu yang soal audio.
ya. Jadi tolong masyarakat nggak usah terlalu terpengaruh, bahkan kemudian ada yang melakukan reposting, ada yang melakukan penyebaran yang ngerasa terpancing, wah ini benar-benar sih itu memang yang melakukan nih, kemudian semakin disebar. Tapi sebetulnya justru framing ini diarahkan bahwa oh ini benar-benar sebetulnya ternyata oh ini mah pemerasan aja, si cewek nggak benar hanya untuk ambil duit, kan gitu jadinya ya. Tahan dirilah masyarakat, jangan tambah memperkeruh suasananya gitu ya. Kemudian mengenai videonya, kalau video dari situ ya, dari bukti yang ada ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya ingin mau mengarah apa nih ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya ya. Minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang ya. Tetapi kita kan belum jelas juga, nanti video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau dia menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau segala kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya. Enggak, kami hanya tinggal mengungkapkan fakta digital atas apa yang ada gitu loh. Selebihnya nanti pihak yang berwajib dan para penegak hukum yang akan mengulasnya. Nah, yang saya sampaikan kepada media baru sebatas hanya untuk sesuatu hal yang bisa memang sebagai konsumsi media, kan, konsumsi publik ya. Seperti biasa, selalu saya pasti pakai standar saya bahwa saya baru akan mengungkapkannya secara hukum, demi hukum dan kepada orang hukum. Jadi kalau hanya sekedar misalnya ada pengacara aja ngobrol kayak gini-gini, baru ngobrol mah saya nggak akan mengungkapkan hal-hal yang terlalu mendetil. Tapi saat memang sudah demi hukum, sudah ada surat permintaan untuk kemudian diminta sebagai keterangan ahli untuk lebih lanjut mengulas, baru akan mengulas lebih mendetil. Ya, lebih baik kita fair menanggapi hal ini, dan jangan sampai justru masyarakat yang lebih kisruh dan kacau gitu ya, kisruh dan ricuh atas yang isu-isu yang kayak gini. Jangan deh, banyak hal lain yang bisa juga kita pikirkan. Biarkan hal ini berjalan, bergulir, nanti kan kemudian juga bisa akan terungkap kalau nanti sudah berkembang lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya perpendek supaya nggak sampai 10 menit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat, mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ataupun kemudian tidak berkenan. Saya mau mengungkapkan ini adalah hajar sekedar masyarakat sosial media kita nggak terlalu jadi ricuh, jadi rame. Banyak hal yang lain yang masih bisa kita bahas. Biarkan ini bergulir dulu. Nanti kalau memang benar-benar menghangat dan semuanya udah terbukti, udah menguat, ya baru juga kemudian toh akan dibahas. Ujung-ujungnya juga biasanya nanti akhirnya memanggil ke saya juga atau teman-teman saya yang lain lah ya, biasa. Siapa Pak? Gaspar lah. Itu aja ya, tuh udah mau 10 menit ya. Pakar telematika. Waduh, ini kalau udah seorang pakar, ahli telematika gitu ya. Jadi dia bisa menjelaskan secara detail. Walaupun memang 100% semua yang diungkapkan itu tidaklah benar. Artinya, paling tidak kita bisa punya komposisi yang minimal mendekati lah gitu ya. Nah, pertama, ini adalah jawaban dari mengenai suara audio yang kemarin teleponan itu. Nah, yang dianggapnya bahwa pihak cewek adalah memeras. Sekali lagi, sesuai dengan apa yang pernah gue ucapkan juga tuh, bahwa memang di situ tuh komunikasinya seolah-olah kayak saut-sautan dan tidak ada emosi. Padahal kita tahu semua bahwa dalam kondisi yang saat ini, emosi itu adalah menjadi prioritas utama ketika sedang berkomunikasi. Karena bagaimanapun juga, sepolos-polosnya orang, seadem-ademnya orang gitu ya, ketika lagi emosi, pasti dong ada yang namanya emosi itu kayaknya datar banget gitu ya. Ya, yang pada intinya kita sudah mendapatkan jawaban bahwa rekaman itu jelas banget ya. Dari pihak Lisa sudah dijawab, kemudian dari pakar telematika juga sudah memberikan informasi bahwa itu tidaklah rekaman asli. Deal ya, sudah fix nih gitu ya. Lalu yang keduanya nih katanya udah ngedenger ada video rekaman
Ini repot ini. Ada video rekaman Kalau tadi dibahas sama si Mbak siapa namanya tadi tuh mengenai short time yang sekali cerot itu cuman 15 juta. Sekali cerot anjir. Bapak si pakar telematika sudah menerima video tersebut. Bahkan dari segi apa ya, kayak tato apa tuh udah ngelihat semua si Bapak. Jadi artinya memang ada. Nah, kita tinggal tunggu bom nih guys ya. Kalau misalnya si Bapak sudah mempunyai videonya, lah kita sebagai masyarakat biasa belum punya karena nggak bisa ya. Biasanya ada link VPN. Kita video ya bakal tersebar. Berarti ini bakal ada boom. Ya. Kita akan tunggu kira-kira boomnya akan dikeluarkan kapan oleh mungkin dari pihak Lisa sendiri, kita akan tunggu, atau mungkin dari pihak RK. Ini kita nggak tahu ya. Kalau dari RK nggak mungkin ngeluarin bom video Pasti kalau dari pihak Lisa pasti nih. Ya. Emosi-emosi gue keluarin nih bomnya gitu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau videonya maaf berisik dan seadanya guys ya. Dan sekali lagi kalau ada kata salah saya minta maaf. Sekian dan terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.